Oh, gitu ya Ustadz. Nah itu karena setan sendiri disebutkan oleh Quran, godaan setan itu kait. Kata setan kalau berfirman wala tatabi'u khutuwati setan. Dengan para sahabat kan yang ketika ditahan oleh Kaisar Romawi, dia ditakut-takuti nggak takut, dikasih jabatan nggak mau. Akhirnya salah seorang pendeta Nasrani bilang, ya masukkan saja dia di kamar yang tertutup. Setelah itu kasih wanita supaya dia berzina. Di sini dosa besar dengan wanita itu. Kalau dia sudah melakukan dosa besar, nanti hatinya. Begitu dimasukkan kamar, dikasih wanita, maka sahabat itu langsung menundukkan pandangannya dan tidak mengangkat sedikit pun pandangannya melihat wanita itu. Sampai wanita itu berkata kepada Kaisar Romawi, aku tidak tahu yang di dalam ruangan itu batu atau manusia. Karena cuma diam, karena dia paham bahwa dosa besar itu sebuah jebakan setan. Lakukan hati bisa gelap. Masya Allah. Gitu ya. Itu pendetanya paham, sahabatnya paham. Iya, pendetanya paham, sahabatnya juga paham. Kan gitu. Ya karena pendeta ahli kitab. Lalu kalau kemudian kita ngaji, kita belajar agama, kita tahu ini dosa-dosa besar, ini bahaya-bahaya yang membinasakan dunia kita, membinasakan agama kita. Setan nggak berhenti sampai di situ. Kita digoda dengan dosa-dosa kecil. Nah, kalau digoda dengan dosa besar, terkadang mungkin orang sudah enggan duluan untuk melakukan itu karena malu dilihat teman, malu ketahuan rekan dan seterusnya. Tapi kalau dosa-dosa kecil, setan memperdaya kita dengan itu. Ini kan cuma dosa kecil dan kita tidak pernah sadar, ya toh? Tidak pernah sadar kalau gunung yang segitu gede itu hanyalah kumpulan pasir-pasir. Dosa kecil kalau dikumpulkan juga bisa jadi gunung. Kan gitu ya. Nanti kita belajar ilmu agama dengan baik, kita paham dosa-dosa kecil itu juga bahaya, harus kita tinggalkan. Setan berhenti? Belum, Ustaz. Belum berhenti. Sudah sampai nomor berapa tadi? 5, Ustaz. Nomor 5. Sekarang nomor 6. Sekarang nomor 6. Setan. Sekarang masih nomor 5, Mas. Iya. Ya kan? Sekarang nomor 5. Setan akan menggoda kita dengan perkara-perkara yang mubah. Kayak yang tadi Mas lakukan. Waduh. Kan gitu. Pantas nggak kerasa, Ustaz. Nggak terasa. Jadi kita digoda dengan perkara-perkara yang mubah. Apa mubah itu? Main handphone. Apa hukumnya mubah? Ya toh? Begitu kita terlalu berlebih-lebihan melakukan perkara yang mubah, tiba-tiba 2 jam lewat, 3 jam lewat. Padahal kita membaca kitab sudah banyak berapa halaman. Ya kan? Kita ngobrol dengan istri, saling memberi nasihat sudah sekian banyak harusnya. Jangan-jangan istrinya dicuekin karena main gadget terus. Ya. Kan gitu. Itu bahaya. Makanya diriwayatkan bahwa Nabi Yahya itu pernah dialog sama setan. Setan, gimana kamu menggodaku? Setan bilang, untuk orang sepertimu, maka aku akan menyibukkanmu dengan makan. Dan makan kan perkara yang mubah. Nanti kalau makan, perutmu kenyang. Kalau perutmu kenyang, kamu akan nyenyak tidur. Kalau banyak tidur, akan luput banyak ibadah dari hidup. Kan begitu. Awalnya apa? Cuma banyak makan. Seru makan, Ustaz. Jadi begitu, makanya Nabi Yahya alaihissalam mengatakan, kalau begitu aku tidak akan pernah makan sampai kenyang. Kan gitu. Jadi makan apa hukumnya mubah, tapi kalau kita berlebih-lebihan kan gitu, akhirnya ya membuat kita kenyang, malas kan gitu. Begitu malas, akan banyak kebaikan-kebaikan luput dari hidup kita. 5. Yang ke-6, karena kita suka ngaji, ilmu agama kita bertambah, ya, kita tahu menyibukkan diri berlebih-lebihan dengan yang mubah-mubah itu juga bahaya bagi kita. Setan berhenti? Tidak berhenti.
Setan akan menyibukkan kita dengan amalan-amalan yang pahalanya kecil dengan meninggalkan amalan-amalan yang pahalanya besar. Lihat, setan tuh sampai mendorong kita melakukan amal soleh. Tapi dengan melakukan amal soleh itu pahala yang kita dapat kecil, tapi dengan meninggalkan amal soleh yang pahalanya besar. Sampai segitunya Ustaz ya. Segitunya. Ya, Udah beramal baik juga ya. beramal baik. Contohnya orang yang kebayang dia melakukan sholat malam, ya, lalu dia meninggalkan witir contohnya. Ya. Sholat malam hukumnya sunnah, witir sunnah muakkadah. Contohnya begitu. Atau dia melakukan amalan yang ada pahalanya, tapi ketika melakukan ini dia meninggalkan amalan yang pahalanya lebih besar, ya, sehingga tidak banyak pundi-pundi amal yang dia kumpulkan karena disibukkan oleh setan dengan amal-amal soleh yang pahalanya kecil, dengan meninggalkan amal-amal soleh yang pahalanya besar. Melakukan yang sunnah tapi meninggalkan yang wajib, kan gitu. Membantu orang tapi lisannya juga menyakiti yang dia bantu. Membantunya sih sunnah itu, gitu. Tapi menjaga kehormatan saudara muslim, kan gitu, wajib. Dia lakukan yang sunnah, dia tinggalkan yang wajib. Udah? Iya Ustaz. Dan yang terakhir, ini jebakan terakhir. Kalau digoda supaya kufur nggak bisa, melakukan amal bid'ah nggak mau, dosa besar nggak doyan, dosa kecil faham, digoda dengan perkara yang mubah dia sudah ngerti, digoda dengan amal-amal yang pahalanya kecil, ya, sehingga luput darinya amal-amal yang pahalanya besar, juga tidak mempan. Maka yang terakhir, setan akan menggerakkan tentaranya dari manusia untuk menggoda kita. Orang digoda supaya mengejek kita, orang digoda supaya mengolok-olok kita. Kalau sudah begitu, ya sudah, nggak usah khawatir dengan ejek-ejekan orang, nggak usah bingung dengan olok-olokan orang, karena orang tuh ngolok-ngolok kita, dia cuma melihat luarnya kita, nggak tahu dalamnya kita. Udahlah, ya, kita jalannya para nabi juga jalan orang-orang yang diolok-olok. Tidak ada nabi diutus oleh Allah kecuali pasti kaumnya mengatakan bahwa nabi itu gila. Makanya selama kita ada di jalan kebenaran, istiqomah melakukan kebaikan, nanti setan nggak ridho. Muncul orang ngolok-ngolok kita, sok suci kan gitu. Iya, betul, Sok alim, alhamdulillah, biarkan saja. Itu Mas. Oh, gitu ya Ustadz.